Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan paling fundamental bagi umat manusia. Apa benar ada kebangkitan setelah kematian? Apakah itu mungkin? Nah, kita akan cari jawabannya, tapi bukan dengan melihat ke langit, melainkan dengan melihat ke bumi yang kita pijak setiap tahun. Pertanyaan ini nih, siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur lebur? Ini adalah pertanyaan kuno yang penuh dengan keraguan, dan inilah inti dari pembahasan kita. Pertanyaan ini udah jadi tantangan selama berabad-abad, dan hari ini kita akan coba gali sebuah jawaban yang sangat kuat, yang mungkin bakal mengejutkan Anda. Tapi tenang, kita nggak akan menjawab ini pakai filosofi yang abstrak dan rumit kok. Justru sebaliknya, kita akan melihat sebuah fenomena yang terjadi setiap tahun, sebuah bukti nyata yang bisa kita amati dengan mata kepala kita sendiri. Coba deh ya bayangkan musim gugur, ratusan ribu spesies tumbuhan dan hewan seolah-olah lenyap, dedaunan rontok, kehidupan perlahan memudar, dan dunia tampak memasuki fase kematian yang panjang. Semuanya sepi. Lihat deh kontras yang luar biasa ini. Musim dingin itu seolah menyelimuti dunia dengan kain kafan putih, seperti sebuah kematian besar. Tapi kemudian musim semi datang dan mengubah segalanya menjadi hamparan karpet hijau kehidupan. Ini bukan sekedar perubahan cuaca ya, ini adalah transisi dari kematian massal ke kebangkitan massal, dan itu semua terjadi tepat di depan mata kita. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya, musim semi itu bukan sekedar musim. Musim semi adalah sebuah demonstrasi tahunan yang sangat kuat tentang konsep kebangkitan itu sendiri. Faktanya, hampir 2 juta spesies tumbuhan dan hewan dibangkitkan kembali setiap musim semi. Angka ini gila banget kan? Ini adalah sebuah operasi skala planet yang terjadi berulang-ulang di depan kita semua. Dan yang lebih luar biasa lagi, proses ini berjalan sempurna, gak ada kesalahan. Bayangin deh, jutaan benih yang saling bercampur di dalam tanah. Tapi, dari ladang gandum gak pernah kan tiba-tiba tumbuh pohon pisang? Setiap benih itu seperti punya kartu memori, menjalankan program genetiknya tanpa cacat sedikit pun. Seluruh kebangkitan di planet ini, dengan segala kerumitan dan ketepatannya, terjadi dengan sangat cepat. Efisiensi pada skala sebesar ini menunjukkan adanya kekuatan yang tak terbayangkan. Nah, setelah kita mengamati semua fenomena ini, apa dong implikasi logisnya terhadap pertanyaan kita di awal tadi tentang kebangkitan manusia? Sumber yang kita bahas memberikan analogi yang sederhana tapi brilian. Bayangkan seorang jenderal yang hebat mampu menciptakan pasukan yang super besar dari ketiadaan dalam sehari. Dia atur pasukannya dengan sempurna, lalu dia suruh mereka semua bubar untuk istirahat. Tentu enggak kan? Jelas lebih mudah mengumpulkan kembali sesuatu yang sudah ada daripada menciptakannya dari awal. Jadi, meragukan kemampuan sang jenderal itu nggak logis. Nah, begitu pula meragukan kemampuan sang pencipta untuk membangkitkan kembali manusia, ya sama nggak logisnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini, seperti yang ditekankan oleh kutipan tadi. Mengingat bukti kebangkitan skala raksasa yang kita saksikan setiap musim semi, menyangkal kemungkinan kebangkitan manusia adalah sebuah tindakan yang, terus terang, bertentangan dengan logika. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus manusia? Dari semua ciptaan yang ada, kenapa janji kebangkitan ini begitu terpusat pada kita? Sumber kita mendefinisikan manusia dengan sangat poetis. Kita adalah hasil akhir, buah yang paling berharga dari seluruh pohon alam semesta. Jadi, kita bukan sekadar produk sampingan yang acak, melainkan tujuan dari penciptaan itu sendiri. Status istimewa ini kelihatan jelas kok. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang disapa secara langsung oleh Sang Pencipta. Kita diberi tanggung jawab atas bumi, dan yang terpenting, di dalam hati kita semua ada kerinduan alami akan kehidupan yang abadi. Dengan status yang seistimewa ini, tentu ada tujuan yang besar, dan tujuan itu adalah pertanggungjawaban. Jadi, alasan utama kita dibangkitkan kembali itu bukan sekedar untuk pamer kekuatan ilahi. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah pengadilan agung yang dalam sumber ini disebut Mahkamah Kubra, di mana setiap perbuatan kita, baik dan buruk, akan diperhitungkan. Ayat ini adalah janji ilahi yang paling pamungkas. Kekuatan untuk membangkitkan kembali itu begitu presisi, bahkan sampai ke detail unik sidik jari setiap orang. Ini menunjukkan kepedulian dan pengetahuan yang mutlak atas setiap bagian terkecil dari diri kita.
Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Jika rahmat dan perhatian Sang Pencipta itu meluas bahkan pada makhluk terkecil seperti seekor lalat, mungkinkah Dia akan mengabaikan keinginan terdalam dari ciptaannya yang paling berharga? Keinginan kita untuk hidup selamanya? Musim semi sudah memberi kita petunjuknya, sisanya adalah untuk kita pikirkan.